Alhamdulillah kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang gangguan pada sistem gerak. Ini berarti gangguannya bisa di tulang, sendi, ataupun otot. Sekarang kita masuk yang pertama, lihat gambar berikut. Di sini Mbak, kalau misalkan kamu bandingkan antara dua tulang belakang, yang kiri dan yang kanan, ada perbedaan. Antara gambar yang kiri terdapat gambar belok, ya. Dia tulang belakangnya berbelok. Kalau misalkan sampai tulang belakangnya berbelok, membengkok ke samping kanan atau ke samping kiri, maka ini dinamakan dengan skoliosis. Kenapa bisa seperti ini? Karena kondisi posisi duduk yang salah, yang terbiasa berbengkok-bengkok, kemudian akhirnya menyebabkan tulang belakangnya pun juga bisa membengkok. Yang kedua, setelah skoliosis kita masuk ke kifosis. Hampir sama dengan skoliosis, hanya bedanya ini membengkoknya bukan ke samping kiri ya, tetapi ke belakang. Tulang punggungnya membengkok ke belakang, sedangkan tulang belakangnya itu agak ke depan ya. Jadi ini seperti orang membungkuk-bungkuk. Ini juga karena kebiasaan duduk yang salah. Kemudian yang ketiga adalah lordosis. Lordosis ini ketika tulang pinggangnya itu membelok ke arah depan. Ini mirip dengan jalannya orang yang sedang hamil besar. Ya, kalau kalian amati orang yang sedang hamil besar berjalan, kurang lebih tulang pinggangnya itu kan mesti ke depan karena menyangga perutnya yang besar. Tetapi kalau misalkan pada orang yang normal, yang dia tidak sedang hamil, jalannya kok seperti orang sedang hamil, seperti ibu hamil, maka itu adalah penyakit lordosis, karena memang ada pembengkokan bagian pinggang ke depan. Ini dikarenakan kebiasaan duduk yang salah. Berikutnya ada kaki XO. Nah, ini disebabkan karena proses pertumbuhannya tidak normal, ya. Karena apa? Bisa jadi karena genetik, ya. Ada keturunan yang seperti itu, atau mungkin karena kekurangan vitamin D saat kecil, saat masa-masa pertumbuhan, ataupun juga bisa karena bakteri tertentu. Next, ada patah tulang atau nama lainnya adalah fraktura. Ini bisa karena kecelakaan, ya. Ada dua fraktura terbuka dan tertutup. Yang terbuka berarti kamu amati di gambar, ada ujung tulang patah, dia keluar menembus kulit. Itu ya terbuka. Jadi terbukanya karena menembus kulit. Kemudian kalau fraktura tertutup, ini yang kadang-kadang kita tidak tahu, ada orang jatuh butuh kita angkat, ternyata di dalamnya ada fraktur, ada patah. Kita nggak bisa lihat itu fraktura tertutup. Jadi tulangnya itu patah tapi tidak sampai menembus kulit. Ini yang harus sangat berhati-hati. Kelainan tulang lainnya ada rickettsia. Rickettsia ini terjadi pada anak-anak. Tulangnya rapuh karena kekurangan vitamin D sehingga pertumbuhannya pun terganggu, ya. Kelainan ini bisa menyebabkan bentuk tulang yang tidak normal. Kemudian osteoporosis. Osteoporosis ini berarti massa tulang pada orang dewasa berkurang sehingga mudah rapuh, mudah patah. Yang ketiga ada layuh semu. Di sini karena cakar epifisis rusak akibat infeksi sifilis sejak dalam kandungan. Kemudian yang berikutnya ada nekrosis. Nekrosis ini sel-sel tulangnya mati karena periosteum. Masih ingat ya, periosteum, selaput tulang, membran yang melindungi tulang itu rusak, ya. Padahal dia harusnya bisa mensuplai makanan untuk tulang. Untuk gangguan persendian ada artritis eksudatif. Ini peradangan pada selaput sendi sehingga nyeri ketika digerakkan. Kemudian artritis sikai, ini nyeri pada tulang sehingga ketika digerakkan ya, nyeri tulang ketika digerakkan karena kekurangan cairan sinovial. Ini adalah pelumas sendi. Kemudian dislokasi, ini sendi geser. Kemudian kesleo, terkilir, ini cedera pada ligamen. Jadi ligamen itu terletak di dekat sendi, ya. Kemudian ankilosis, persendiannya tidak dapat digerakkan sama sekali. Berikutnya ada gangguan otot
atrofi, ototnya mengecil sehingga tidak dapat berkontraksi. Kemudian kalau hipertrofi, berkembangnya otot karena latihan, ya. Ototnya itu, masa ototnya semakin berkembang, tetapi memang sebenarnya ini tidak sehat ya jika terlalu berlebihan. Kemudian hernia abdominal, ini dinding perut sobek sehingga usus masuk pada sobekan tersebut. Kemudian tetanus, tetanus berarti otot rangka terus-menerus berkontraksi sehingga ototnya kejang, disebabkan karena infeksi bakteri Clostridium tetani. Ini bisa dengan imunisasi tetanus. Kemudian, bagaimana upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita? Yang pertama, berjemur di bawah sinar matahari pagi. Ya, tapi jangan terlalu siang ya. Ini harus pagi hari karena apa? Bisa membentuk vitamin D dalam tubuh kita. Yang kedua, kita konsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium supaya tulang kita pun kuat. Yang ketiga, konsumsi makanan juga mengandung banyak vitamin D, ya. Kemudian yang keempat, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Jangan terlalu membelokkan tulang belakang atau membungkukkan atau menegakkan. Nanti takutnya menjadi lordosis, kifosis atau skoliosis. Yang berikutnya, olahraga teratur. Ini jelas ya, karena memang dengan olahraga teratur, otot, sendi, tulang kita pun juga akan fleksibel untuk digerakkan dan juga lebih nyaman. Cukup penjelasan dari Ustazah tentang gangguan-gangguan pada sistem gerak manusia. Bertemu lagi pertemuan berikutnya dengan kita mengevaluasi sistem gerak pada manusia dari tulang, otot, sendi, dan gangguan-gangguan pada sistem gerak manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.